warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya tak lupa marilah kita sekalian untuk terlebih dahulu meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan rangkaian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kasih dan sayangnya maka kita semua yang ada di sini masih diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, rezeki berlimpah serta ketetapan iman dan juga Islam. Selanjutnya tentunya tak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita memperoleh sosok teladan yang paling mulia di muka bumi ini. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini nampaknya banyak negara-negara yang merasa latah untuk menerapkan sistem demokrasi. Demikian juga Indonesia, bangsa kita juga turut dalam menerapkan sistem demokrasi. Di Indonesia sendiri, penerapan sistem demokrasi sendiri telah mulai diterapkan sejak kemerdekaan. Tentunya diharapkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa Indonesia. Namun nampaknya apa yang diinginkan dari harapan awal ketika mulai merdeka tersebut nampaknya tak benar-benar dijalankan dengan sungguh. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demokrasi yang diharapkan akan membawa perubahan yang lebih baik, malah memberikan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, sehingga pada akhirnya muncullah berbagai penolakan-penolakan dari beberapa aspek masyarakat. Hal ini karena nampaknya demokrasi yang berjalan di negara kita masih hanya sebatas pada tahap demokrasi prosedural saja dan belum pada tahap demokrasi substansialnya. Karena memang jika melihat secara proseduralnya, negara kita memang negara demokrasi, namun kenyataannya masih banyak substansi demokrasi yang belum terpenuhi dalam demokrasi yang diterapkan bangsa kita. Dan tentunya catatan-catatan buruk dalam sistem demokrasi yang ada di negara kita ini harus perlahan-lahan mulai dibenahi dan mulai dicarikan solusinya. Sehingga banyaknya persoalan-persoalan yang muncul akibat dari adanya sistem demokrasi ini harus segera diperbaiki, bahkan kemudian perlu digugat. Tak hanya itu saja, kita sebagai bangsa yang besar tentunya juga harus mulai untuk belajar menemukan konsep demokrasi yang benar-benar ideal untuk bangsa kita, sehingga nantinya tidak akan ada lagi yang namanya penolakan-penolakan terhadap jalannya sistem demokrasi itu sendiri, dan juga diharapkan demokrasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan tujuannya yang benar, seperti tidak merusak fasilitas negara, demokrasi yang tidak merugikan negara dan tidak memakan korban. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan maka saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.